Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani dan rohani. Pada kesempatan kali ini, pada hari ini, yaitu pelajaran tentang SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, yang mana pada pelajaran minggu kemarin bahwasanya kita sampai pelajaran yang halaman 4, sampai halaman 4, yaitu yang B, keperwiraan Rasulullah dalam perang Badar. Masih kita belum dibahas, yang ini belum dibahas, kita belum bahas. Kita baru sampai keperwiraan Rasulullah ketika menghadapi serangan kaum kafir Quraisy. Sedangkan sekarang kita memasuki pelajaran tentang keperwiraan Rasulullah dalam perang Badar. Yang sudah kita ketahui bahwasannya perang Badar itu jumlah kaum muslimin di situ ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, Jadi pada jumlah itu bahwasannya sangat sedikit sekali, pada waktu itu perang Badar jumlah kaum muslimin sangat sedikit sekali, akan tapi jumlah kaum kafir Quraisy sangatlah banyak, yang mana pada waktu itu udah gentar, udah ketakutan. Tapi dengan kokohnya Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agama, Allah Subhanahu wa taala menolong dengan mengirimkan bala bantuan, yaitu para malaikatnya Allah yang tidak kelihatan, bala bantuan yang Allah turunkan untuk membela Nabi Muhammad, untuk bergabung di pasukan Nabi Muhammad SAW, sehingga pada waktu itu menanglah kaum muslimin pada perang Badar. Mari kita lihat buku paketnya SKI pada halaman 4, yaitu tentang keperwiraan Rasulullah dalam perang Badar. Perang Badar adalah yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Ini perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi di kalangan kaum muslimin. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah atau 8 Januari 623 Masehi. Makanya kan kalau ketika 17 Ramadan itu rata-rata para penceramah membahas tentang nuzul Quran sama yang namanya kejadian perang Badar. Makanya para ulama, para penceramah biasanya ketika pada bulan Ramadan tanggal 17 itu ngebahas tentang terjadinya perang Badar dan juga nuzul Quran. Perang ini merupakan perang besar antara kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy. Perang ini terjadi di desa Badar, sebuah desa yang terletak antara Mekah dan Madinah, sehingga disebut perang Badar Al-Kubro. Kenapa disebut perang Badar Al-Kubro? Karena perang ini adalah perang besar. Perang besar, perang pertama yang terjadi pada kaum muslimin pada waktu itu melawan kaum kafir Quraisy. Peperangan terjadi berawal dari kafilah dengan kafir Quraisy yang hendak menuju Mekah dicegat oleh kaum muslimin.
Penjegatan ini dilakukan karena harta yang dibawa oleh kafilah Quraisy ini adalah harta milik kaum muslimin yang dirampas ketika mereka hijrah ke Madinah. Ya, bahwasannya terjadinya kaum muslimin merampas kafilah Quraisy itu bukan maksud merampok, enggak, akan tapi dia mengambil haknya, ya. Jangan salah paham ya. Bahwasannya kaum muslimin mencegah di tengah jalan kafilah Quraisy yang membawa harta banyak, bahwasannya dia mengambil hak harta kaum muslimin tersebut yang ada di kota Madinah. Mendengar berita pencegahan ini, Abu Sufyan bin Harb selaku pimpinan kafilah Quraisy mengutus seorang kurir yang bernama Damdam bin Amir Al-Ghifari untuk menyampaikan berita tersebut dan meminta bantuan pasukan guna menghadapi kaum muslimin dan menyelamatkan harta hasil berdagang tersebut. Jadi pada waktu itu Abu Sufyan masih kafir, akan tapi ketika terjadinya Fathul Mekah dia masuk Islam. Terjadinya Fathul Mekah dia masuk Islam. Maka kaum kafir Quraisy di Mekah bersiap siaga penuh dan berangkat keluar dengan tujuan perang. Tak seorang pun kaum kafir Quraisy yang tertinggal. Jadi semua tuh, semua pada berangkat. Untuk apa? Untuk menyerang umat Islam pada waktu itu. Pada waktu itu untuk menyerang umat Islam. Semuanya tanpa kecuali, tak seorang pun kaum kafir Quraisy yang tertinggal pada waktu itu. Jadi semua mereka pada ingin menyerang Nabi. Dalam peperangan ini pasukan Islam hanya berjumlah pada peperangan ini pasukan Islam hanya berjumlah 314 orang. Ada yang mengatakan 314 orang, ada yang mengatakan 313. Makanya kan kebanyakan ada yang namanya ditulis 313. Ada tuh kalau baju-baju biasa 313, wapak ya. Nah itu namanya jumlah perang Badar. Mereka terdiri dari kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor yang kita sudah ketahui, bahwasanya kaum Ansor itu adalah penduduk penduduk Madinah. Adapun kaum Muhajirin adalah penduduk Mekah yang hijrah ke kota Madinah. Pasukan Islam ini dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dan pemegang bendera Muslim adalah Mus'ab bin Umair. Sedangkan pasukan kafir Quraisy yang bertugas melindungi kafilah dagang tersebut berjumlah 1.000 orang yang dipimpin langsung oleh Abu Jahal, tokoh Quraisy yang juga paman Rasulullah SAW. Abu Jahal adalah termasuk paman Rasulullah. Abu Jahal ini termasuk pamannya Rasulullah. Dan namanya bukan Abu Jahal, nama aslinya Amr bin Abdus Samas. Nama Abu Jahal adalah Amr bin Abdus Samas. Makanya kan waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, berilah Islam ini kemenangan dengan antara dua Umar, itu antara Umar bin Khattab atau Amr bin Abdul Samad itu Abu Jahal. Tapi alhamdulillah Umar bin Khattab lah yang mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Tokoh Quraisy yang juga paman Rasulullah. Yang satu, kaum muslimin memenangkan perang Badar.
ya. Pada waktu itu, pada saat itu bahwasanya kaum muslimin menang, ya. Kaum muslimin menang pada waktu itu. Berdasarkan adat dan tradisi bangsa Arab ketika itu, sebelum perang dimulai harus diadakan perang tanding terlebih dahulu, ya. Setiap pihak harus mengirim tentara terbaiknya. Dalam perang tanding pihak Quraisy diwakili 3 orang, yaitu Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Walid bin Utbah. Sedangkan kaum muslimin diwakili oleh Ubaidah bin Aris, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi bahwasannya pada waktu itu, bahwasannya kafilah Arab itu kalau berperang, tradisi Arab jika berperang, sebelum berperang, mengirimkan 3 pasukannya terlebih dahulu. Untuk apa? 3 pasukannya, 3 orang pasukan, 3 orang untuk berduel, untuk berduel. Tapi pada waktu itu, saat itu dengan izin Allah, umat Islam menang, Hamzah bin Abdul Thalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Haris. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin pun berhasil memenangkan perang tanding ini. Ketiga orang kafir Quraisy tersebut mati terbunuh setelah perang tanding ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka kedua pasukan saling menyerang. Perang tanding pun berubah menjadi perang massal. Jadi tradisi Arab yang tadi sudah kita bilang, sudah kita ketahui, tradisi Arab bahwasannya 3 orang terlebih dahulu tanding duel, baru rame-rame, massal, seluruhan. Dan pada waktu itu, saat itu kaum muslimin menang dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Kaum muslimin memperoleh kemenangan yang gemilang, walaupun 14 orang dari kaum muslimin gugur sebagai syuhada. Namun di pihak Quraisy korban jauh lebih banyak, yaitu 70 orang, termasuk Abu Jahal yang dikalahkan oleh Mu'ad bin Amru dan Muawad bin Afrah. Sementara itu tidak kurang dari 70 orang lainnya ditawan oleh pasukan Islam. Nah, ada kisah lucu, Ada kisah lucu bahwasannya Abdullah bin Mas'ud, yaitu Ibnu Mas'ud, yang kita kenal Ibnu Mas'ud, yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu sahabat yang paling kecil, Pada saat itu beliau mendakwahkan Islam, berteriak-teriak di Ka'bah, dan pada saat itu juga bahwasanya Abu Jahal mengetahui, dan Abu Jahal menghukum Ibnu Mas'ud dengan dijewer sampai menangis, sehingga Ibnu Mas'ud ini melapor ke Nabi, ke Rasulullah, melaporkan apa yang diperbuat oleh Abu Jahal kepadanya, sehingga Nabi malah ketawa, Nabi malah tertawa, Nabi tersenyum, tertawa, kenapa? Akhirnya dengan rasa gimana di hati Abdullah bin Mas'ud, bahwasannya kayak kita, jika kita mengadu sesuatu, jika ada orang yang iseng mengadu ke orang tua, tiba-tiba orang tua ketawa, kayak gimana gitu hati kita. Nah, subhanallah, bahwasannya Abu Jahal pada perang Badar meninggal dunia, mati, sehingga pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud ini mencari Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud mencari Abu Jahal, dia mencari Abu Jahal, sehingga pada saat itu digoroklah kepala Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud,
saking beratnya, saking kecilnya Abdullah bin Mas'ud sehingga tidak bisa membawa, tidak bisa membawa kepala Abu Jahal tersebut, sehingga diseret, diseret, dibawa ke hadapan Rasulullah, dibawa ke hadapan Rasulullah. Bahwasannya apa? Bahwasannya Rasulullah tersenyum, Rasulullah tersenyum. Wahai Ibnu Mas'ud, apa kata Nabi? Wahai Ibnu Mas'ud, apakah engkau tahu kenapa waktu itu yang kamu telah dijewer oleh Abu Jahal saya tertawa? Kenapa? Karena apa? Karena malaikat Jibril datang kepada aku menceritakan bahwasanya akan nanti Abu Jahal meninggal mati di tangan engkau, maka aku ketawa. Nah, sehingga inilah buktinya, sehingga inilah buktinya, bahwasanya Abu Jahal mati di hadapan kamu, di tangan kamu, Jadi pelajaran kita pada hari ini, pada hari ini tentang SKI, yaitu tentang perang Badar, kemenangan para sahabat, para muslimin di perang Badar ini dengan jumlah, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 313, dan jumlah kaum kafir sangatlah banyak, Jadi dengan bantuan pertolongan Allah, para malaikatnya Allah diturunkan untuk membantu kaum muslimin untuk memenangkan perang ini, Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.